Kembali lagi di coding bersama dengan saya Yusan. So, sekarang kita akan bicara seputar LowDB. Nah, mungkin bagi kalian yang biasa develop untuk mobile apps atau mungkin udah pernah tahu istilah SQLite, ya, itu adalah database yang ada di lokal yang di setup di file. Ini konsepnya mirip dengan itu. Jadi kita tidak perlu yang namanya setup database server seperti MySQL, Mongo, Postgre dan lain-lain sebagainya. Karena ya ini setupnya di local file. Yang mana ini cocok untuk kamu yang mungkin lagi ingin cepet-cepet build something atau ingin build something yang sifatnya offline tanpa ada kebutuhan nembak-nembak ke server. Yuk langsung aja mari kita mulai LowDB. Untuk source-nya bisa kalian cek di deskripsi untuk link GitHub-nya. Ini dibuat oleh Typicode. Ini base-nya JavaScript, dibuild dengan library dari Lodash. Jadi nanti untuk sampel project-nya saya akan menggunakan Nest.js yang sudah saya init sebelumnya. Nah, untuk link repo-nya juga bisa cek di deskripsi. Ini sudah saya jalankan. Dia akan run di port 3000. Oke, so far so good ya. Dia nembak hello world yang mana di app service ini. Kita mulai dari install package yang diperlukan agar bisa menggunakan LowDB. Nah, untuk bagi kalian yang belum pernah menggunakan LowDB ini, berarti sama persis dengan saya. Di sini ini first time untuk menggunakan LowDB. Langsung saja kita tune the readme untuk cek how to use it. Oke, untuk installnya dia di LowDB ini. Di sini saya menggunakan pnpm. Jadi saya installnya pnpm add LowDB. Ini pnpm ini sangat keren sekali ya, karena tiap dia install tuh dia tidak selalu download yang baru. Misal sudah pernah download dan versinya sama, dia akan ngambil dari case yang sebelumnya pernah kita download sebelumnya. Oke, sudah terinstall dengan baik. Untuk importnya, nah nanti kita akan berdasarkan use case yang ada di readme-nya untuk real case yang akan kita coba di video kali ini. Oke, importnya pakai ini. Ini harusnya Nest juga sudah support ES6, jadi tidak perlu setup agar bisa support. Oke, so far so good. Ya, ini dan linternya Nest itu cukup ketat ya, jadi ini harus merah-merahnya jangan sampai ada biar bisa kita run dengan normal. Kemudian berikutnya init. Oh, ini set default datanya. Dia isinya post berisi, saya taruh luar saja. Berisi array kosong, tapi tipenya belum ada. Coba saya tambah string saja, mungkin isinya nanti seperti ini. Oh, ini bisa dibikin lebih simpel sih. Nanti saya kasih lihat. Nah, ini baru initiate untuk database-nya. Dia nanti akan tersimpan di db.json. Ini kan masih belum ada file db.json-nya di luar. Harusnya nanti akan tergenerate di sini jika saya baca-baca. Coba, nah ini bisa langsung tulis di sini juga. Misal post di array. Ini saya bikin isinya harus wajib string aja. Dan karena await nih berarti harus dibungkus async. Oke, segini dulu. Coba kita console log untuk hasil initnya. Promise. Sorry. Oke, segini dulu. Oke, nggak ada yang error. Apa nih? Delete. Berarti file yang menggunakan ini harus ditambah async await juga. Berarti di controllernya. Oke, mari kita run pnpm start-dev. Kita lihat hanya dengan init ini saja, cuma ada init db ini, apakah yang akan terjadi setelahnya? Di sini, curl localhost port 3000. Tidak ada yang terjadi. Ini hanya console log untuk init saja, tidak ada file JSON baru yang tercipta di sini. Kembali ke readme-nya. Oke, step berikutnya itu ada dua. Ini sama saja sih hasilnya. Yang pertama, ini untuk input new data.
Bisa pakai DB update langsung atau pakai DB push langsung DB write. Kita pakai yang cara simpel aja yang paling atas. Ini expect-nya. Setelah eksekusi ini akan ada file baru namanya persis kayak ini db.json dan isinya array berisi string hello world. Ini udah saya save, aman, tidak ada error. Terus kita coba run curl ke localhost 3000. Oke. Dan yap, ini ada file baru db.json. Dan isinya sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan ketika initiate. Oke, ini adalah basic dari LowDB. So, sekarang kita coba untuk membuat versi yang lebih terstruktur. Jadi lebih mudah dibaca dan lebih mudah dikembangkan. Di sini akan saya masukkan di direktori Sample 2. Nanti bisa cek di repo yang linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, untuk Sample 2 ini ada initiate nest baru. Jadi ini perlu install lagi untuk package yang dibutuhkan. Di sini kita memerlukan LowDB untuk basic DB-nya, dan saya ingin menambah satu package namanya Nano ID. Nanti untuk generate ID agar sifatnya lebih unik tapi terstruktur, ini akan menggunakan Nano ID. Ini modelnya seperti short ID, ID pendek kombinasi alfanumerik. Ini ada di sampel 2. Harusnya installnya di sini. Oke, kita tes dulu. Dia jalan di port 3000. Oke, so far so good ya. Bisa kita lanjut ke step berikutnya. Berikutnya kita buat interface untuk struktur skemanya, struktur database-nya. Nah, semuanya data akan saya letakkan di sebelah src database. Ini saya buka direktori baru, database. Let's make a schema. Skema interface. Skema pertama adalah untuk datanya. Nah, untuk sampel data di sini kita akan menggunakan list dari movie. Nanti isinya collection movies adalah title, kemudian genre dan ID. Interface movie. Nanti akan ada ID, ini berupa string. String ini generate dari Nano ID. Kemudian ada title, ini string juga, bebas. Kemudian genre ini juga bebas, berupa title. Berupa string. Untuk kemudian untuk skema database-nya. Interface skema, interface skema database skema. Ini berarti movies, isinya nanti collection movies, yaitu collection array dari movie. Berarti movie gini. Oke, interface-nya sudah ready. Coba kita rapikan, linternya sangat ketat. Kemudian kita mulai membuat modul database. Nah, ini bisa dibikin agar reusable. Kenapa kita menggunakan modul? Nah, untuk modulnya saya letakkan di dalam direktori database juga. Saya kasih nama database.modul.ts. Kita import dulu yang akan digunakan. Bawaan dari NSJS. NSJS common. Ini saya memerlukan untuk initiate nanti biar jadi global. Itu modul dan Nah, kita initiate untuk modulnya. Oh ya, saya ingin menambahkan token agar lebih safe ya. Ini meskipun hanya token-tokenan, tapi ini bisa untuk simulasi menggunakan token. LowDB token. Ini saya biasakan kalau konstanta pakai kapital lah, biar kayak Python. Nah, ini global ini digunakan agar modul ini bisa langsung digunakan. Bisa langsung digunakan di modul lain tanpa import ulang.
You can use anywhere. Ini juga minta semikolon. Kemudian kita tambah deklarasi modulnya. Provider, formatnya tuh provider. Ini bawaan dari setupness ya, jadi kita ikuti stepnya. Nah, ini kita akan melakukan setup yang sama. db.json-nya disimpan di root. On root project. Kemudian kita init filenya. Nah, join itu bawaan dari pad, dia harusnya langsung import ketika klik ini. Oke, sudah. Join-nya itu berarti lokasi sekarang jadi cwd rootnya, terus nama filenya db.json. Jangan lupa pakai semikolon, kemudian koordinat adapternya. Ini biar LowDB-nya bisa baca db.json as db JSON file. Ini import dari JSON import dari LowDB, tapi tidak ada auto ya, auto declaration-nya. Coba kita sini import manual saja. Kita import LowDB sekalian di sini. Kita kasih nama default saja, yaitu low dengan L besar. Kemudian import yang diperlukan untuk baca JSON tadi, JSON file dari LowDB Node, yang artinya ini hanya bisa dipakai untuk Node.js di sisi server. Nah, ini kita setup database skemanya, harusnya terbaca ini. Database skema, nah ini. Kemudian filenya untuk parameter. Kita setup juga data default jika baru membuka ini, setup start projectnya, biar tidak ada error, minimalisir. Data default. Set data defaultnya paling array kosong saja. Nah, ini persis seperti sampel yang tadi. Kita ini tutup LowDB-nya dengan data default. Sorry, typo ternyata. Nah, ini untuk baca data lama yang ada di DB, jika sudah ada. Jika tidak, defaultnya ya array kosong tadi. Let's return DB-nya. Oke, setelah provider itu harusnya ada exports. Nih, ada bawaan dari VS Code untuk pembantuan. Exports ini tokennya. Ini cukup ya. Nah, setelah itu kelasnya kita export. Di sini saya akan buat service baru yang namanya Movie, biar sesuai dengan apa yang sedang jadi ini, bisnis flow-nya.
Oke, di sini saja satu level dengan app service. Ini namanya movie service.s. Biar sesuai dengan standarnya NES. First kita import yang dibutuhkan. NES.js command nanti akan import sesuatu dari sini, kita siapkan saja. Ini kayak errornya karena belum digunakan aja ya. Declare tapi not use. Oke, kita gunakan. Tambah deklarasi untuk injectable. Dan saatnya buat class untuk service-nya, movie service. Saya setup constructor terlebih dahulu. Ini selalu dipanggil di depan, di awal ketika initiate. Dia akan inject loadDB token, harusnya nanti auto input atau import. Database skemanya. Kita tambah function sample untuk show all data. Oke, kita rapikan. Menggunakan function namanya ini aja, find all ya, biar sama kayak style-style Mongo. Ini harusnya balikannya list of movie dalam bentuk array. Return list.db.data.movies. Kemudian nambah movie baru ini, jadi kan defaultnya kan kosong. Nah, nanti kita coba sampel ngetes add dulu, baru read. Make sure semuanya aman. Dan ID-nya nanti akan otomatis di-generate oleh Nano ID. Itu adalah ekspektasi. Nanti kita coba juga. Lalu kayaknya sama si Promise. Ini langsung kita balikin movie lagi aja ya. Movie yang di generate. Nanti ID-nya kelihatan yang baru. Buat dummy, temporary ini variable, biar rapi dulu ketika di input nanti. ID-nya nano ID 8. Nah, ini harus diimport dahulu. Gak ada auto import kah? No. Klaimnya 8. Oh, importnya seperti ini. Kemudian parameter movie datanya buat data ini langsung input saja. Jadi harusnya sudah normal ya yang parameter yang ada di sini argumennya.
Wait, masih banyak merah. What happening? Coba cek. Cek push to LowDB. Start things await this db.write sisanya. Nah, ini data yang di-insert tadi akan kita balikan sebagai response, jadi tahu ID-nya apa dan data yang tersimpan di DB itu apa nantinya. Nah, ini ada yang belum diimport untuk interface. Oke, sebenarnya kita siapkan dua function ini saja ya untuk list all dan add. Nanti kan sudah mencukupi untuk testing data-datanya. Next step adalah implementasi ke controller ya. Kita sudah siapin /movies. Nah ini. Tapi masih kosong untuk dalam kelasnya. Let's get started. Pertama kita set konstruktornya. Read only membaca movie service. Ini tadi kita buat. Movie service harusnya auto import. Oke, aman. Segini saja. Dan ini kita mulai untuk buat endpoint-nya. Start dari endpoint get/movies. Ini harusnya defaultnya array kosong. Ini pakai selektor dekorator namanya. Sync get all movies yang tadi kita buat. Namanya saya bikin ini aja, get all movies. Kemudian returnnya promise. Find all. Ini harusnya return semua data yang ada di dalam database. Ya, kita import untuk interface-nya from database. Database movie. Wait, kita cek dulu error ini. Ini jelas sekali karena belum diimport. From Nest.js common harusnya. Sorry, Nest.js common ini dia. Oke, kita siapin di sini aja semuanya. Kita perlu get, sorry ya. Post, untuk metode post nanti untuk simulasi add. Kemudian param. Nah, ini untuk membaca parameter. Nanti kita akan postnya menggunakan JSON aja ya bodinya. Oke, semua sudah dimasukkan. Ini biasanya error karena belum digunakan ya, belum. Nah, ya dulu. Oh iya, ini kan karena nggak ada await-nya, ini gini aja udah normal harusnya. Return-nya berarti langsung array of movie. Oke, segini dulu. Nah, ini biar bisa kita coba, kita delete dulu saja. Nanti kita tulis lagi. Back to the core. Ini udah jalan? Belum jalan. Kita jalankan pm start .2 dev. Oke, normal. Terminal untuk sampel curl. Ini belum jalan. Wait, ternyata masih ada error, kita solving dulu. Wait, ada error. Ini sebenarnya belum saya tambahkan di app modul movie service-nya. Oh iya, terlewat. Movie service, sorry.
Oke, udah di register. Oke, so far everything jalan. Back to terminal. Kita coba new endpoint tadi, movies ya. Oke, area kosong. So far so good, sesuai ekspektasi. Dan sekarang kita lanjut ke create-nya. Nanti kita coba create, misal sukses, kita kembali lagi ke get movies. Apakah datanya termasuk dengan aman? Oke, the last is kita akan membuat endpoint. The last adalah kita akan membuat endpoint untuk nambah movie. Nah, nanti bisa di-hit di post/movies, kemudian body JSON. Body JSON-nya sesuai dengan yang ada di dalam database, sesuai interface. Oke, kita buat dulu untuk endpoint-nya. Apa ya, add movie saja. Add movie. Di ini nanti kita akan menerima body. Oke, ini harus import dulu. Oke, kita import. Wait, kenapa gini? Bawaan dari code editor. Kita rapikan dulu. Nanti balikannya ini ya, kita akan membalikan yang tadi di input. Harusnya ada balikan ID juga, generate dari nano ID. Kita jadikan itu sebagai response. Service.create parameternya create movie DTO, ini parameternya. Nah, di sini kita perlu initiate untuk DTO-nya. DTO itu adalah singkatan dari data transfer object, nanti untuk mengconvert dari body ke objek, biar bisa dieksekusi lebih lanjut. Kita buat DTO-nya di dalam directory /DTO, biar nanti kita semua kumpulkan semua DTO dalam situ. Di dalam src, kemudian masuk directory DTO. Nah, saya akan membuat namanya create-movie.dto.ts. Nanti untuk semua file-file baru, formatnya harus sesuai seperti ini, biar standar. Create-movie.dto. Ini ya, berupa kelas, export kelas. Saya kasih nama create-movie.dto. Dan isinya adalah atribut yang digunakan sebagai body. Pertama ada title, ini string. Sama satunya genre, ini string. Ini bebas free text saja, biar simple. Okay. Wait, masih ada merah-merah. Saya cek dulu ya, kenapa ini? Apa karena belum digunakan? Coba kita cek di sini. Ini postnya belum diimport. Oke, sini nggak ada merah-merah so far ya. Coba di sini masih ada. Ini masih menimbulkan error seharusnya. Tapi kita coba dulu aja. Kita get dulu, nanti masih jalan atau tidak. Oke. Sekarang kita coba sampel untuk post data. Tadi curl main expose, ini agak panjang sih, enak pakai postman. Tapi nggak apa-apa. 3000/movies, kemudian headernya application JSON ya, application JSON. Ini misal sekali salah langsung kita cari di postman saja. Ini saya bikin satu line saja. Kemudian untuk body-nya apa ya, sampelnya Inception saja. Kemudian genre-nya itu sci-fi.
make sure dulu curlnya tidak ada yang error. Oh, so far so good. Ini langsung dapat kita ID-nya. Kita cek dengan get, apakah masuk beneran. Oke, so far so good. Coba kita input data lagi. Interstellar. Oke, dapat ID dan kita cek di JSON-nya, apakah datanya sync di root directory sampel 2. Ya, so far sync. Ya, kurang lebih seperti itu sampel penggunaan dari LowDB. Ini hanya satu sampel untuk select all dan create. Nah, masih ada sampel-sampel lain yang mungkin bisa cek di video berikutnya, yaitu kita coba untuk get by ID. Nah, ini kan ada ID-nya, kita bisa ambil satu data saja. Dan kemudian bisa update by ID juga dan delete by ID. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video mau coding berikutnya.